Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kita masuk ke kandang, main. Lah keren ini. Ya begini bang, Punya piaraan. iseng-iseng buat apa namanya, buat kesibukan kalau lagi libur kerja. Oh gitu. Ini ayam kampung semua apa campur bang? Ayam Bangkok, kita bikin ayam kampung ini bang. Ayam Bangkok bikin ayam kampung maksudnya? Ya, jadi kalau ayam Bangkok kan perawatan per ekor. Kalau kita umbar aja. Oh gitu. Ini dikandangin aja nggak dilepas? Kita umbar kadang-kadang di luar biar makan-makan, ada cacing, ada rumput-rumput, ada daun-daunan. Ini juga ini asli titikan sendiri nih bang? Ya, itu apa namanya, hasil teluran biar aman kita kandangin. Ini udah lama ini sibuk apa? Ya artinya kesibukan lain di samping pekerjaan rutin. 2 tahun deh bang. 2 tahun. Ada entok ya? Ada entok. Kemarin kita produksi entok karena kandangnya belum maksimal. Akhirnya kita jual semua. Sekarang mulai breeding lagi kita entok. Jadi udah ada yang bertelur juga, udah ada yang telur juga bang. Di situ nih. Udah ada yang ngerem. Entok tuh. Entok. Ini ngomong-ngomong, ini kan baru selesai Lebaran nih. Kemarin gimana? Berarti jumlahnya lebih banyak. Apa ini sisa? Ini sisa kita jual. Kemarin kita jual hampir 30 ekor. Oh gitu. Ya, 30 ekor kita jual buat Lebaran karena kemarin kan perekonomian memang agak lemah. Jadi yang memakan ayam juga mikir juga karena harganya di atas daging. Iya, soalnya ayam kampung itu kan termasuk makanan spesial. Betul bang. Apalagi jago. Ya. Jago entok itu kemarin saya sempat nanya tuh di pinggir jalan itu sampai 300.000 bang. Betul. Iya, jago entok gitu. Ya. Untuk ayam jago biasa tuh hampir 200-250. Jago tuh paling murah 200 dah. 200 ya? Ya, 200. Ukurannya di atas 2 kilo. Iya. Ya, kayak ini nih yang putih nih, ya, yang putih. Entok begini bisa 3 kilo nih bang? Ya, bisa 3 kilo. Itu bisa 2,5-300 memang. Ini awalnya emang punya induk sedikit lalu di breeding, dibudidayakan, atau memang miara kecil terus gedein? Saya awalnya cuma 9 ekor. Awalnya, tapi belum jadi indukan. Saya besarin karena kita punya program nanti akan mau kita bikin magot bawahnya itu. Nah ya itu tadi, magot itu kan sempat juga saya dengar abang budidaya magot untuk makanan ayam gitu kan? Ya betul. Nah, karena gimana tuh magotnya sendiri? Karena kita permodalannya kan mentok bang, belum ada modal nih. Nanti kan kita mau bikin ini di bawahnya jadi magot, atasnya ayam, sehingga kotoran ayam itu dimanfaatkan untuk magot. Magotnya nanti buat makanan ayam. Nah, magotnya ini nanti buat pakan ayam. Bang, kalau informasi yang saya dapat itu pertumbuhan ayam, entok, bebek itu ketika dia makan magot itu bener bang, prosesnya lebih cepat untuk jadi besar gitu. Ya, emang sangat membantu untuk peternak ayam khususnya. Jadi kita mengurangi pembelian pakan pur bang, karena dia kan proteinnya 85% magot ini. Cuman masyarakat intinya belum banyak tahu dan belum ada yang budidaya magotnya. Kalau kita sudah budidaya, udah berhasil, kita tidak ikut pelatihan, tapi kita bikin sendiri bang magot. On the spot. Coba-coba. Tahunya dari mana itu? Saya tahunya dari YouTube bang. Oh, ngeliat di YouTube. Makanya YouTube itu sangat membantu bagi pemula atau yang mau arahnya bisnis. Oh gitu. Ya. Jadi banyak hal yang bisa didapat. Banyak hal yang didapat di YouTube. Jadi buat hal-hal yang sifatnya informasi yang kita nggak tahu. Jadi tahu. Betul. Bang, kalau kedepannya nih dengan lahan yang menurut saya juga nggak terlalu besar gitu ya. Nah, ini bisa sampai seberapa banyak sih? Maksudnya bisa menampung ayam atau bebek atau entok untuk lahan ya mungkin ukuran berapa nih? 5x10 ada kali ya? Standarnya sebulan kita 300 bang. 300 ya? 300 ekor bisa. Gitu aja. Nah, pasarnya itu kemana bang? Kita pasarnya kadang-kadang ada juga masyarakat lingkungan sendiri yang butuh ayam. Ya kita jual. Datang kemari. Yang bahasanya memang dia favoritnya makan ayam kampung maupun entok gitu. Ada juga ya katakanlah pedagang dari pasar yang mangkal di pasar datang kemari.
untuk ambil ayam kita. Artinya secara marketing, Abang sudah tidak khawatir. Sudah tidak khawatir, Bang. Jadi pasarnya sudah ada. Pasar udah ada. Baik dari masyarakat langsung maupun para pedagang pasar yang datang kemari. Iya. Oke, betul. Sahabat Sapa nih tadi memang on the spot kita main ke. Dulu beliau ini salah satu ketua lingkungan ya? Ya, betul. Nah, sekarang udah pensiun. Pensiun. Tapi ketika beliau pensiun ternyata apa namanya, menyibukkan atau sampingan lah. Betul. Tapi sampingan yang menurut saya ini menjadi sebuah bisnis yang punya apa ya, potensi bisa jadi besar gitu. Ya, alhamdulillah Bang. Ya, kalau ditekuni dan memang konsisten ya Bang. Amin. Jadi apalagi ayam kampung ini salah satu boleh dibilang kalau di orang Betawi ya. Ya. Apalagi khususnya Lebaran itu menjadi salah satu makanan favorit. Ya, opor. Daging, ya, dibikin opor Bang. Opor ayam. Ya, timpalannya ketupat. Wah, mantap banget. Cuman saya telat nih datang ke sini. Iya. Nggak ada telatnya Bang, nggak ada telatnya Bang. Makasih saya dikunjungin. Maksud saya kalau datang ke mana Lebaran pasti ada opornya. Iya, pasti ada opornya dan saya bekelin aja Bang. Ini bikin opor sendiri gitu. Karena kemarin saya buat ekstra lingkungan ini saya kasih 6 ekor. Oh gitu. Iya, 6 ekor saya bagi-bagiin ya kan, yang sering kasih makan ya kan. Yang ngasih nasi bekas ke saya. Oh gitu. Iya, betul. Bang, ini saya mau nanya. Kalau ayam kampung itu kan umumnya diumbar. Ya. Ini termasuk kategori diumbar? Diumbar. Oh, diumbar. Diumbar. Nah, makanannya ini Bang, kalau ayam kampung itu kan katanya ya, bukan katanya, kalau dia makan pur, rasanya kan pasti nggak beda ya? Iya. Artinya apa? Sehingga rasa daging ayam kampung ini tetap sesuai rasa ayam kampung, makanannya apa? Saya bikin ayam jadi ayam organik Bang. Oh, ayam organik. Jadi sayuran pasar ini atau warung-warung lapak saya ambilin. Oh gitu. Saya giling, langsung saya campur bekatul, pur ala kadarnya. Oh gitu. Ya, ala kadarnya itu presentasi berapa persen? Presentasi kalau bahasanya kita sayuran 3 kilo, paling kita pur setengah kilo. Oh jadi lebih sedikit purnya. Lebih sedikit purnya. Dan memang pur ini kan harganya juga luar biasa. Lumayan Bang, 11.000 sekilo. 11.000 sekilo. Iya, kalau kita main beli rugi Bang. Kalau makanannya cuma pur ayam. Iya, kalau makanannya cuma pur ayam. Solusinya salah satunya adalah maggot. Maggot. Sama limbah pasar. Limbah pasar. Dan sayuran. Iya. Itu digiling. Iya. Dengan adanya pur ayam juga. Pur ayam. Tapi presentasinya lebih besar dari makanan yang memang sudah tidak boleh dibilang untuk ukuran manusia tidak layak gitu. Ya, betul. Tapi dimanfaatkan untuk makanan ayam kampung, entok bebek dan lain-lain. Betul. Luar biasa sahabat Sapa. Jadi satu bisnis yang memang salah satunya memanfaatkan limbah ya Bang. Ya. Tidak hanya fokus pada makanan pur ayam yang bisa dibeli dengan gampang di toko atau di pasar. Betul. Tapi hari ini harganya memang pur ayam ini cukup tinggi. Tinggi Bang. Sehingga kalau secara bisnis nggak ketemu hitungannya. Rugi Bang kita, ya? rugi. Dengan waktu tunggu, nah ini waktu tunggu nih, sampai dia dijual dari pitik lah bahasanya. Ya. Itu berapa lama? Usia berapa bulan? Kalau kita jual usia 4 bulan itu udah bisa jual Bang. Bisa jual. 4 bulan bisa dijual itu nominal ya 90.000 lah. 90.000. Kalau Lebaran kemarin saya jual 90.000. Itu untuk berat berapa kira-kira? Beratnya sekilo lebih dikit Bang. Sekilo lebih. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Ada solusi yang dilakukan dalam bisnis atau ternak lah ya boleh disebut, usaha peternakan ayam ini, walaupun masih boleh dibilang hobi ya, hobi pribadi lah. Iya, hobi pribadi. Mengisi waktu luang. Betul. Tapi yang menarik di sini adalah memanfaatkan limbah. Betul. Atau sisa-sisa makanan basi. Iya. Dari tetangga. Betul. Yang harusnya dibuang mubazir, dimanfaatin. Kita manfaatin Bang. Luar biasa. Buat ayam. Jadi nggak ada apa namanya mubazirnya. Mubazir, bahan kebuang yang limbah jadi dibuang, sampah bingung buangnya jadi kita manfaatin. Ke sini. Betul. Dan satu lagi, nanti di hari raya dapat bonus ayam kampung gratis. Ngopor. Jadi makanannya itu nggak sia-sia dibuang, tapi Lebaran siap-siap dianterin. Iya, kita anterin Bang, lingkungan satu-satu ngopor sendiri. Ya kan? Kadang kita lihat Bang begini aja, walaupun begini tapi nggak bau, nggak ada kotoran ayam. Iya. Bang, gitu. Kalau target maggot itu yang tadi direncanakan, itu kira-kira seperti apa sih Bang mekanismenya, tahapan sehingga tadi kan kalau makanannya pur ayam dengan sayuran itu baru 4 bulan panen.
Nah kalau dengan maggot itu secepatnya atau lebih cepat berapa bulan? Dia lebih cepat 1 bulan, Bang. Dari berarti 3 bulan. Iya, 3 bulan kita bisa panen. panen. Karena makan maggot. Iya, karena proteinnya kan lebih tinggi, Lebih Bang. tinggi. Iya. Nah, maggotnya itu sendiri makanannya apa? Maggot itu sendiri makanannya limbah dapur dari rumah sendiri, Bang. Rumah sendiri. Iya. Termasuk sayur-sayuran itu. Sayur-sayuran, nasi-nasi apa segala kan udah basi nih, udah kebuang. Ya tentunya buat ayam juga kurang sehat kan. Ya. Kita kasih maggot dulu. Oh, gitu. Untuk proses. Jadi maggotnya pun dari limbah. Dari limbah. Nah, maggotnya setelah besar buat ayam. Buat ayam. Proteinnya lebih tinggi. Proteinnya lebih tinggi. 85%, Bang. Udah uji coba. Udah uji coba. Udah. Nah, Bang, kalau maggot itu sendiri lokasinya sama di bawah, nanti di bawah kandang atau memang khusus dia budidaya? Di bawah kandang bisa, Bang. Bisa. Ya, lebih maksimal di bawah kandang karena untuk mengurai bau. Oh gitu. Ya, jadi kalau ada maggot ini nggak akan bau, Bang, kandang. Kotoran ayamnya. Ya, kotoran ayamnya dicerna oleh maggot. Ya, saya baru datang kemari pun memang nggak mencium bau ayam lah pada umumnya. Ya. Padahal ini kan jumlah ayamnya lumayan banyak ya. Mungkin kalau saya hitung secara total ada 100 ekoran lah. Ada, Bang, ada. Ini dari yang pitik sampai yang jago, ya. negara dan lain-lain. Tapi baunya memang jujur nggak apa ya, nggak ada, nggak kelihatan juga kotoran ayam kita. Gitu. Jadi paling tidak sahabat sapa masyarakat Depok 5 khususnya, walaupun usaha ini di lingkungan masyarakat, betul, tapi tidak menimbulkan bau, ya. Sehingga tidak ada komplain dari warga. Warga. Gitu ya, Bang, ya? Ya, sedangkan kiri kanan kan sudah perumahan. Nah, ini kita lihat sendiri nih, tembok-tembok rumah penduduk kan? Ya. Artinya real bahwa apa namanya, ini memang tidak menimbulkan bau. Tidak menimbulkan bau. Gitu. Atau mungkin takut kali sama abang yang notabene mantan RT gitu, jadi nggak berani komplain gitu. Nggak bisa, Bang. Kalau kesejahteraan orang itu pasti diajak musyawarah kita. Kandang bau amat sih, kan gitu. Sebelum itu kita jaga, Bang. Oh gitu. Gitu, kita fermentasi empatnya, ya kan. Tentunya ada di YouTube itu ada ilmunya, ya kan. Pakai empat maupun tetes tebu. Oh gitu. Secara kita buat itu nanti ayam kita sendiri kotorannya nggak bau, Bang. Oh gitu. Alhamdulillah. Bang, ini kan kalau dari obrolan tadi, walaupun baru 2 tahun ya. Betul. Tapi cara abang berternak ayam ini kan sudah melakukan tahapan-tahapan yang artinya pertama menjaga lingkungan, ya. Tidak bau. Betul. Dari mana caranya tidak bau? Abang belajar ya. di YouTube. Betul. Dari, apa tuh? Gula tebu. Ya, tetes tebu, E4. Ya, E4 itu untuk membuat bakteri yang bagus, Bang. Oh gitu. Ya, jadi bakteri yang nggak bagus itu dia hilang. Nah itu dapetnya dari YouTube. Dari YouTube. Sampai sekarang saya masih manfaatkan. Ya, jadi artinya bahwa proses ternak yang menurut saya ini masih didasari karena hobi ya. Betul. Tapi sudah melalui metode-metode yang sehingga dampak dari peternakan ayam yang umumnya memang jauh dari lingkungan. Ya. Tapi hari ini dilakukan di sekitar lingkungan. Betul. Dan tidak bau. Tidak bau. Nah, Bang, ini kan bagus nih. Salah satu contoh bahwa ketika ada satu persoalan yang ada ibaratnya ada sebab akibat. Abang udah tahu nih, gua ternak ayam di sini supaya nggak bau, supaya nggak dikomplain gitu kan? Betul. Udah ada caranya. Udah. Nah, ini kan satu informasi bahwa sebenarnya tidak mesti jauh dari penduduk yang membutuhkan lahan. Betul. Belum lagi keamanannya. Kalau jauh dari rumah, resikonya tinggi. Resikonya tinggi, hilang, Bang, ayam. Ah itu kan. Betul. Tapi ini di lingkungan. Ya. Terus yang kedua, kenapa? Mohon maaf nih, abang tidak kembangkan dalam konteks yang lebih besar metode ini, gitu. Apalagi ini kan boleh dibilang tata caranya sudah abang boleh dibilang sudah dilalui lah. Betul. Udah dites. Betul. Udah terbukti. Ya. Bau-baunya nggak ada. Ya. Nah, saya juga nyium kagak bau nih, Bang. Ya kan? Nah, ini kan satu informasi yang saya rasa tidak banyak masyarakat yang tahu. Ya. Hal-hal seperti ini, Bang. Ya. Nah, dari sisi abang yang notabene juga pernah jadi ketua lingkungan, ada nggak upaya pengembangan ini di masyarakat atau ke pemerintahan setempat itu disampaikan atau bahkan mungkin abang pernah mempresentasikan konsep ini gitu, Bang? Ya kalau saya gini, Bang, intinya saya berhasil dulu, walaupun saya sudah sounding ke teman-teman yang punya tempat dikit, ayo kita manfaatkan karena program maggot ini nanti bisa jadi peternak rumahan, Bang.
Oh gitu. Ya, karena kita ternak di rumah sendiri pun 10 ekor ayam cukup, ya kan, kita besarkan. Kemungkinan kalau buat jual, ya nominalnya dikit, tapi kebutuhan makan protein di keluarga kan ada, Bang. Ya. Nah, itu nggak akan jadi bau, Bang. Ya, ya. Gitu, nggak akan jadi bau, sehingga apa yang dimanfaatkan yaitu maggot. Maggot itu makan, sumber makanannya dari lahan, dari kotoran rumah. Artian sayuran Nggak perlu apa, beli. nggak limbah Bang sebutnya, Limbah. gitu. Jadi saya mengajak teman-teman kalaupun memang mau menjalankan peternakan maupun breeding apapun yang bentuknya hewan, ayo saya bantu gitu. Bang, kalau maggot itu memang hanya untuk ayam, bebek, entok gitu atau bisa dimakan yang lainnya? Kalau maggot ini sebenarnya Bang sumber makanan yang serbaguna. Untuk ayam bisa, untuk maggot bisa, untuk ikan bisa. Oh gitu. Iya, serbaguna. Oke, berarti nanti setelah kita ngobrol di kandang ayam, nanti kita berlanjut nih, kita ngobrol ke kandang maggot ya di edisi berikutnya. Ya. Sekarang kita ngobrolin ayam kampung dulu, Bang. Harapan nih, ya Abang ini kan masuk kategori UMKM lah ya. Betul. Usaha menengah, mikro menengah kecil gitu kan. Harapan Abang ke pemerintahan, baik pemerintahan kelurahan, kecamatan, dan kota Depok nih, Bang. Ya, saya berharap untuk instansi pemerintahan, ya tentunya apa sih program-program untuk di pemerintah untuk membantu UMKM kecil bisa berjalan, disurvei dulu lokasinya, tempatnya, breeding apa, ternak apa, itu sangat saya harapkan Bang. Kenapa? Mungkin mereka adanya ternak maggot ini membantu sampah di lingkungan. Bisa satu RT bisa diolah Bang. Saya bisa ngolah sampah satu RT, cuman yang saya belum temukan cara mengurai pempes. Oh gitu. Ya, karena pempes ini susah Bang. Dikubur juga nggak akan hancur, dibakar juga nggak mungkin kan, polusinya jelek gitu. Kalau dibakar. Ya, kalau dibakar. Tapi kalau limbah nasi, sayur, makanan-makanan rumahan lah ya. Makanan rumahan itu ya bisa kita olah. Ya, untuk makanan maggot. Betul. Jadi artinya ya itu tadi bahwa dari limbah bisa jadi makanan, bahkan hasil maggot itu bisa mempercepat pertumbuhan ayam. Peternak lah. Iya, betul. Nah, Bang, kalau secara umum nih, khususnya di Kelurahan Limo, konsep Abang ini pernah nggak Abang tawarkan atau Abang buat satu kalau dibilang proposal ke pemerintah, karena dari obrolan kita tadi ini kan sesungguhnya ini akan menjadi manfaat. Yang paling penting adalah sampah itu kan jadi persoalan Bang. Betul. Ya kan? Betul. Dibuang basi, bau bahkan. Betul. Nah ini sebenarnya ada satu wadah atau konsep maggot yang makanannya dari sampah tadi. Untuk untuk peternakan. Artinya apa? Kenapa kita nggak kembangin maggot misalkan? Atau Abang menawarkan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota atau instansi terkait yang membawahi bidang peternakan. Nah kan konsep ini bisa ditawarkan di Kota Depok. Betul. Agar apa tadi? Salah satunya mengurai sampah. Betul. Sehingga sampah itu tidak kemana-mana. Bisa dimanfaatin untuk peternakan. Betul. Dan bisa mempercepat pertumbuhan peternakan itu sendiri. Nah kenapa? Ada nggak atau pernah nggak Abang membuat satu konsep penawaran, ini loh ada satu usaha yang luar biasa manfaatnya bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga solusi dari sampah yang hari ini menjadi persoalan besar. Seperti itu. Saya kan melihatnya sampah ini memang sudah menjadi PR kita Bang. Kota Depok ini ambilnya sekarang kan ikonnya maggot dengan alpukat. Oh gitu. Ya. Blimbing juga ya? Ya, blimbing mungkin tahapannya udah tertinggal karena lahannya juga sudah agak kurang kan dekat-dekat rumah. Dulu blimbing itu Bang. Dulu blimbing. Nah, sekarang ikonnya dia ambil kalau nggak salah maggot dengan alpukat. Oh berarti di pemerintahan Depok udah ada? Udah ada. Cuman ya saya sih berharap untuk masyarakat mengelola sampah di lingkungannya sendiri, nggak usah kemana-mana Bang, di lingkungan sendiri, terutama di rumah tangga sendiri, kemungkinan sampah akan berkurang Bang. Akan berkurang untuk ke TPS atau ke pembuangan sampah yang ada di Cipayung. Oh gitu. Iya, kalau memang pemerintah serius menangani sampah, mudah-mudahan kita nggak jadi PR Bang. Karena sampah ini
sebenarnya dilihatnya sampah, tapi di situ ada berlian, Bang. Oh gitu. Ada berlian. Kenapa? Sampah ini semua jadi duit. Sehingga yang tadi Abang bilang busuk, ya kan, jadi bau, ini kita manfaatkan untuk maggot. Gitu. Kenapa? Belajarlah di negara Cina, walaupun sejauh Cina, tapi ilmunya lebih dari kita. Oh gitu. Gitu. Kan ada bahasa, Bang. Iya. Tuntutlah ilmu walaupun di Harus kena jujur negeri juga. Cina. Iya, iya. Karena mereka sudah duluan, Bang. Pabrik maggot itu udah duluan, Bang. Dia punya besar-besaran sehingga dibikin apa? Dibikin pur. Dibikin pur, diproduksi, diimpor dari negara Cina ke Indonesia. Oh gitu. Sehingga Hasil kita dari maggot. hasil dari maggot. Kita bisa, Bang, melakukan itu gitu. Nah, di Depok itu sendiri sudah ada nggak, Bang, pelatihan-pelatihan terkait budidaya maggot itu sendiri? Sudah ada, Bang, pelatihan UPS itu sekarang sudah menciptakan maggot. Cuman masyarakat ini masih geli, katakanlah masih jijik karena dia ngelihatnya kan kayak belatung, Bang. Ya. Dan itu maggot itu sebenarnya lalat BSP. Apa tuh, Bang? Lalat BSP ini dia lalat bersih. Oh gitu. Iya, jadi emang dia sumber kehidupannya juga harus pakai kandang, ya kan. Terus perawatannya juga kita walaupun sampah enak, Bang. Jadi kita begitu kita kasih limbah jeruk atau limbah buah, ini aromanya juga buah, Bang. Oh gitu. Iya. Kalau dimakannya buah. Kalau dimakannya buah. Makanya saya punya, Bang, hasil postingan yang saya udah berhasil, ya kan. Ada beberapa temen yang saya kirim kan gitu. Tentunya dia tahu gitu. Dan kita punya temen juga, Bang Jasmin, di daerah UPS Kampung Sasak. Itu juga dia sudah ngerti saya gitu. Sehingga saya nanti mau diajak tempat UPS yang akan budidaya maggot. Apa yang nanti dapat dari sana kita akan dikasih. Oh gitu. Iya, itu harapan saya, mudah-mudahan nyampe. Ya. Artinya bahwa Abang ini sebenarnya sudah berkoordinasi ya? Sudah. Ke dinasnya terkait tadi, artinya bahwa Depok juga sedang menggalakkan salah satunya maggot. Betul. Hanya saja memang informasi ini menurut saya gitu secara pribadi itu belum meluas. Sehingga masyarakat banyak yang sosialisasi masih kurang, Bang. Sosialisasi masih kurang. Terkesan juga semacam kayak ulat menjijikan. Betul. Padahal luar biasa. Luar biasa. Manfaatnya. Manfaatnya. Bahkan bisa menjadi bisnis. Bahkan menjadi bisnis Bisnis dan rumahan. sumber kehidupan kita dari maggot bisa. Ya, artinya bisnis ya. Ya. Bahwa dari apa namanya yang katanya boleh dibilang menjijikan. Betul. Kotoran. Betul. Tapi bisa menjadi uang. Wah. Bahkan di Cina sudah jadi pur ayam. Sudah jadi pur ayam, Bang. Ini luar biasa. Tapi memang, Bang, kalau menurut saya apapun itu, ketika sosialisasi atau informasi yang artinya secara luas belum dipublikasikan, ini juga bisa menjadi menghambat satu program. Betul. Bahwa ketika misalkan Depok sedang menggalakkan ikon-ikon salah satunya maggot, ini menurut saya juga perlu digalakkan lagi. Betul. Bahwa apa sih maggot itu? Betul. Perkenalkan. Budidayanya. Betul. Apa makanannya? Betul. Apa manfaatnya? Iya. Nah ini kan dari obrolan singkat hari ini bahwa ada satu informasi yang positif. Bahkan bisnis ini tidak membutuhkan lahan yang luas. Betul. Bisa di rumah. Bisa di rumahan. Bahkan makanannya dari sampah sisa makanan. Betul. Dan kotoran ayam sendiri nggak akan jadi bau, Bang. Ya. Terurai dengan maggot. Walaupun kita ternak ayam di rumah, nggak dikomplain tetangga sebelah. Betul. Nah ini kan kadang, ya mohon maaf, Bang, saya kan jualan ayam juga nih. Ya. Beneran dah, kita gampang dah nih. Iya. Jadi saya pikir kenapa saya harus beli pur ayam? Betul. Gitu kan? Yang mahal. Iya. Nah, saya mau tanya, harga maggot per kilo berapa duit? Harga maggot per kilo, Bang, kalau saya jual ini kan untuk perkenalan ya. Basah 8.000, Bang. 8.000. 8.000. Sementara pur ayam 11.000. 11.000. Kan lebih murah. Lebih murah. Udah gitu lebih mempercepat pertumbuhan. Betul. Proteinnya lebih udah tahu, Bang, kita proteinnya 85%. Oke, gitu. luar biasa. Jadi sahabat-sahabat masyarakat Limo, satu informasi bahwa maggot informasi nih. Walaupun hari ini saya datang pengen ngobrol itu terkait ayam kampung. Tapi ada satu informasi yang luar biasa terkait makanan ayam kampung yang bisa mempercepat waktunya lebih pendek. Betul. Yang tadi biasanya 4 bulan jadi 3 bulan. Udah gitu makanannya limbah lagi. Limbah. Ya kan? Ya. Jadi
beternak bisnis tapi dari memanfaatkan sisa limbah. Betul. Makanan rumahan. Rumahan. Ya kan, bahkan tukang sayur Ya. biasanya itu saya lihat di depan warung, ya kan pada numpuk Bang, kan pasti dibuang abang Bang. ngambil, kan? Saya nggak akan malu Bang, Oh, gitu. pakai motor saya, pakai pakaian baru dinas saya ambil Bang, gitu. Kenapa? Itu sebagai mengurangi terus biaya operasional saya. Iya, gitu. Luar biasa. Jadi para pedagang sayur ini kenalin nih mukanya. Ya. Jadi kalau sisa dagangannya nggak ada di depan tuh, ya, itu udah ada yang ngambilin. Betul. Bahkan saya ditawari, kenapa? Mereka kan lebih dikit Bang buang sampahnya. Oh iya. Gitu. Bang ambil aja ya. Jadi abang juga sudah meringani beban para petugas Betul, sampah. Mesti dia bawa 3 kantong, cuma sekantong Bang. Karena Bang udah ambilin duluan. Iya. Tapi jangan pilih-pilih Bang ya. Saya nggak pilih-pilih Bang, karena udah di kantong situ. Terima kasih. Oke. Udah ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang. Terima kasih waktunya. Sahabat Sapa, ini luar biasa. Warga Limo yang memanfaatkan limbah hanya didasari hobi awalnya ya. Tapi prospeknya memang akan dibuat secara ya kalau boleh dibilang plannya tetap menjadi satu bisnis yang punya tujuan yang lebih besar. Ya. Dari sebatas ruang kecil ini, lagi-lagi memang perlu dukungan dari pemerintah, lahan yang luas, gitu kan, keterlibatan pemerintah juga dalam support tentunya. Betul Bang. Seperti itu. Terima kasih Sahabat Sapa, bincang-bincang kita sore hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.